Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semua sudah hadir ya? Satu orang belum, Belum, Bu. Bu. Oh, satu orang belum. belum, Bu. Belum ada kabarnya ya, anak ya? Belum ada, Bu. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Baik, silakan dipimpin Pak Nanang. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Pak Nanang sudah memimpin doa. Gimana? Anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Siap, Bu. Siap. Baik. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dipimpin oleh Ibu Rija. Anak-anak sudah menyanyikan lagu. Untuk lebih semangat, mari kita tepuk bersama. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih tadi tepuk PPK. Anak-anak, sebelum pandemi, anak-anak pernah jalan-jalan? Sering, Bu. Kemana? Sering, Ibu. Ke Solo kemarin. Di Di Solo itu maju dikit ada wilayah namanya Wonogiri ya. Nah, Iya, Bu, dekatnya. Di situ ada hutan anak-anak, ada hutan jati, ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang pekerjaan, ada apa kemarin? Sudah belajar apa? Nelayan, ya. Ya, Kita sudah ada seni. nelayan. Ada apa lagi kemarin? Pedagang. Pedagang, Supir. supir. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu ternyata ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Ya, Jasa. contoh yang menghasilkan jasa apa, Nana? Tukang cukur. Tukang jahit. Tukang cukur, supir, ya. Nah, ada juga nih anak-anak pekerjaan mendongeng, ya. Jadi yang bercerita itu mendongeng, namanya pendongeng, ya. Nah, anak-anak sudah pernah membaca dongeng? Pernah, Bu. Sudah. Seperti ini, misalkan ada dongeng raja. Dongeng itu apa ya? Cerita, Bu. Cerita Cerita, pendek, Bu. Bu. Cerita pendek, ya betul. Nah, hari ini Ibu punya cerita yang berhubungan dengan hutan. Mari kita simak. Dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan unsur intrinsik pada dongeng berdasarkan pendapat pribadi. Siswa dapat menjelaskan secara tertulis upaya menjaga pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, ini Ibu Guru punya dongeng dari daerah Jawa Tengah, Wonogiri. Nah, menurut Anissa, dari gambar ini, dongengnya bercerita tentang apa ya? Tentang kehidupan hewan di hutan, Bu. Itu Ya, kalau benar. hutannya pohonnya gundul itu, Bu. Nah, Nana, silahkan membaca.
Sini ada hutan Donoloyo, ya. Sejak zaman dahulu, Donoloyo adalah sebuah hutan jati yang subur di Jawa Tengah. Banyak sekali burung betet dan ayam hutan yang cantik tinggal di sana. Para penduduk di sekitarnya mencari kayu bakar dari ranting-ranting kering yang berjatuhan. Mereka hidup cukup makmur karena hasil sawah cukup melimpah. Sudah selesai, Bu. Ya, sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana pendapat anak-anak? Seru, Bu, ceritanya seru. Ya, bagus ya. Terima kasih. Di dalam cerita dongeng itu terdapat tadi sudah dilihat ya, ada tokohnya siapa tadi? Pak Bringgo, ya Pak benar. Terus kemudian ada juga lokasinya di mana anak-anak? Di hutan, Bu. Hutan, Bu. Dan, Bu. Nah, ya kita akan menemukan unsur intrinsik dari cerita dongeng. Unsur intrinsik itu apa ya? Unsur yang ada di dalam cerita, Bu. Misalkan tokohnya siapa. Ya. Gitu ya, Bu. Betul, tokohnya. Selain tokoh? Alur betul nggak, Bu? Alur. Betul, hebat. Amanat, Bu. Amanat, pesan moral yang disampaikan Pesan oleh moral. pengarang. Pengarang. Ya. Baik, anak-anak sudah disiapkan LKPD-nya. Ibu sudah share di Classroom. Baik, tugas anak-anak membaca cerita dongeng Hutan Donoloyo, ya. Kemudian tentukan unsur-unsur intrinsiknya, ya. Selamat mengerjakan. Saya sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Siapa yang berani mempresentasikan hasil temuannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Nanang. Ya. Sudah mempresentasikan jawabannya. Siapa yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Silakan. Ya, berdasarkan tadi yang sudah disampaikan Nanang, unsur-unsur intrinsik, saya kurang sependapat tentang amanatnya, Ibu. Seharusnya begini. Lah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Angki. Ya, memang ada sedikit perbedaan pendapat. Dari dongeng ini, kita sudah belajar apa, Nana? Cara Unsur melestarikan intrinsik, lingkungan. Unsur-unsur Intrinsik. Intrinsik. Nah, Ibu ada tepuk masker. Yuk, sama-sama. Silakan disimak. Silakan. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Nana, sudah tahu kan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia? Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan. Mengapa? Yuk, siapa yang tahu? Apa? Saya, Bu, saya. Ya, silakan. Karena hutan itu menyimpan air yang paling besar di dunia. Ibu akan bentuk kelompok. Ya, kelompoknya silahkan masuk ke breakout. Anissa, Angki, Rija, Nanang, silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Silahkan diklik. Ibu sudah kirimkan LKPD. Nah, silahkan diskusikan dampak apa yang akan terjadi jika hutan kita rusak. Nah, bagaimana upaya untuk melestarikannya? Silahkan disimak video berikut. Perhatikanlah gambar berikut ini.
perubahan lingkungan seperti apakah yang tampak pada gambar tersebut? Nah, setelah mengamati video, silakan kalian berdiskusi upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Anak-anak boleh mencari referensi atau bacaan dari buku, internet, atau buku tema. Nah, silakan yang siapa kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi teman-teman semua. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menghasilkan sebagai berikut. Terima kasih. Itu pemaparan dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Silakan, ada yang menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Kelompok Anissa? Iya Bu, tadi dari yang sudah kelompok 1 paparkan, mungkin ada sedikit perbedaan Bu dengan kelompok kami. Ya, walaupun ada perbedaan, tapi tetap itu semua merupakan upaya pelestarian lingkungan. Hebat semua. Dari diskusi kita, berarti kita sudah belajar apa, anak-anak? Bagaimana cara melestarikan lingkungan ya Bu? Melestarikan lingkungan. Ya, upayanya dengan apa? Pertama, bisa dengan melakukan penanaman pohon, benar. Buang sampah pada tempatnya. Ya, Tebang pilih Bu. Tebang pilih Bu, betul. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar dongeng, pelestarian unsur intrinsik, upaya pelestarian lingkungan. Ya. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam sebuah cerita. Ada tema, kemudian apa? Tokoh, kemudian ada latar, watak, alur, kemudian pesan moralnya adalah dari cerita hutan Donoloyo, kita harus menjaga hutan dari penebangan liar. Nah, untuk usahanya apa saja tadi yang sudah dilakukan, yang bisa kita lakukan? Menanam pohon Bu. Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Ya. Tebang pilih. Ya, terima kasih. Tidak melakukan tebang pilih. Itu upaya kita agar hutan tetap lestari. Nah, itulah tadi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bagaimana Pak Nana perasaannya setelah belajar? Senang Bu, senang. Apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Baca dongeng tadi Bu. Baca dongeng Bu. Iya, membaca dongeng menyenangkan ya. Iya. Ya. Kalau saya menanam pohon Bu. Ya, menanam pohon. Itu adalah kegiatan yang harus terus kita lakukan. Baiklah anak-anak, Ibu akan kirimkan link evaluasi. Silakan dikerjakan. Baik. Terima kasih anak-anak sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita besok lanjut tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.